Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Sylvia Suhita, NIM 2019143635 dari kelas 3Q, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan membahas jawaban soal UAS mata kuliah Statistika Dasar, dosen pengampu Ibu Putri Fitriasari, Magister Pendidikan. Saya akan membahas soal nomor 1B dan 2A. Berikut penjelasannya. Soal nomor 1, diketahui nilai tes masuk calon mahasiswa ke perguruan tinggi negeri X sebagai berikut. Nilainya ini ya teman-teman, terus frekuensi. Soalnya, hitunglah nilai simpangan baku. Oke, kita jawab ya. Nah, ini tabel yang saya buat ya teman-teman. Lalu ini nilai didapat dari soal tadi. Dan frekuensi itu kita salin di FI. XI itu dapat didapat dari nilai tengah ini. Misalnya 41 dengan 49. Nilai tengahnya adalah 45. Dan begitu juga seterusnya. Terus cara mencari ini itu 5 dikali 45 karena ini FI dikali XI. 5 dikali 45 hasilnya ya, 225. Lalu 18 dikali 54 itu hasilnya 972. Dan begitu juga seterusnya ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari perkalian FI dan XI. Nah, terus berapa sigma FI XI? Itu hasilnya 6.489. 6.489 ini didapat dari perjumlahan seluruh ini. Oke. Nah, selanjutnya itu XI dikurang X bar. Nah, di sini kan belum ada X bar, jadi kita cari terlebih dahulu X barnya. X bar itu rumusnya X bar sama dengan sigma FI dikali sigma XI per sigma FI. Nah, sama dengan sigma FI XI itu hasilnya 6.489 per berapa sigma FI? Sigma FI itu 100. Jadi kita tulis di sini 100 ya. Nah, hasilnya sama dengan 64,89. Nah, karena ini angkanya koma, jadi kita bulatkan saja ya menjadi 65. Nah, jadi X bar ini itu hasilnya 65. Nah, jadi bagaimana kita mengisi tabel ini? Itu XI ini 45 dikurang X bar. X bar itu 65. Jadi 45 dikurang 65 itu negatif 20. Dan begitu juga seterusnya. 54 dikurang 65 itu hasilnya negatif 11. Ini 63 dikurang 65 itu hasilnya negatif 2. 72 dikurang 65 itu hasilnya 7. Dan ini hasilnya 16. Oke. Nah, selanjutnya itu tabel FI dalam kurung XI min X bar kuadrat. Nah, itu gimana cara mengisinya? Caranya itu kita mengambil dari FI 5, lalu XI
min X bar ini. Jadi kita jumlahkan saja. 5 buka kurung negatif 20 kuadrat. Jadi hasilnya itu 400 dikali 5 sama dengan 2000. Nah, begitu juga selanjutnya. 18 dikali min 11 kuadrat. Nah, ini hasil dari perjumlahan FI XI dikurang X bar kuadrat. Nah, ini hasilnya kita jumlahkan menjadi 8.959. Nah, rumus mencari simpangan baku itu S sama dengan akar sigma FI dan kurung XI dikurang X bar kuadrat per N. Akar ini 8.959 per N. N itu 100. Dari mana dapat 100? Ini dari FI. Nah, akar dari 89,59 itu hasilnya 9,46. Nah, ini ya teman-teman. Ya, itu saja pembahasan soal nomor 1 bagian B. Nah, sebelum kita menjawab soalnya, kita membuat tabel terlebih dahulu seperti ini. Dan ini lanjutan dari tabel sebelumnya. Bagaimana cara menentukan tabel ini? Ya, pertama-tama kita membuat tabel X dan Y. X diperoleh dari pupuk dan Y diperoleh dari buah. XY itu merupakan perkalian dari X dan Y. Contohnya 50 dikali 4 itu sama dengan 200 dan seterusnya. X kuadrat. Bagaimana menentukan X kuadrat? X kuadrat itu kita menentukannya dengan mengalihkan 2 kali angka dari X. Misalnya 50 dikali 50 dan hasilnya itu 2500 dan seterusnya. Y kuadrat itu diperoleh dari Y dikali Y, yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16. Begitu juga seterusnya. Bagaimana cara kita menentukan X bar? X bar merupakan nilai rata-rata 50 ditambah 100 ditambah 150 ditambah 210 ditambah 220. Hasilnya itu 730. Lalu dibagi 5, hasilnya 146. Begitu juga dengan Y bar. Dan bagaimana kita menentukan X dikurang X bar? X dikurang X bar itu diperoleh nilai X dikurang nilai X bar atau nilai rata-rata. Contohnya 50 dikurang 146. Hasilnya itu negatif 96. Begitu juga seterusnya. Cara menentukan nilai Y dikurang Y bar itu diperoleh dari jumlah nilai Y dan Y bar. Itu contohnya 4 dikurang 3,8. Berapa hasilnya? Hasilnya 0,2. Bagaimana kita menentukan X dikurang X bar kuadrat? Itu mudah sekali, kita ambil saja nilai di sini min 96 kuadrat. Hasilnya itu pasti 9216 karena negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Berikutnya kita menentukan Y dikurang Y bar kuadrat. Nah, bagaimana cara kita menentukannya?
itu mudah sekali. Kita langsung ambil nilai Y dikurang Y bar, kita pangkat 2-kan. Contohnya itu pada tabel ini 0,2 pangkat 2 itu jawabannya 0,4. Ini ya, kita tulis 0,4 dan seterusnya. Lalu kita akan mencari nilai X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita ambil dari tabel tadi, negatif 192 dan seterusnya. Nah, ini apa? Ini adalah sigma atau jumlah dari data masing-masing. Cara menentukan nilai B, rumusnya N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. N sama dengan jumlah data. Jumlah data itu diperoleh dari X dan Y. Nah, itu kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlah datanya ada 5. 5 dikali sigma XY. Sigma XY itu 2760 dikurang sigma X. Sigma X 730 dikali sigma Y 19 per N 5 sigma X kuadrat itu 127.500 dikurang sigma X. Sigma X sama dengan 730 kuadrat sama dengan berapa? Jumlah 5 dikali 2760. Itu hasilnya 13.800 dikurang 730 dikali 19, itu hasilnya 13.870 per 5 dikali 127.500, hasilnya 637.500 dikurang 730 kuadrat 532.900 minus atau negatif 70 per 104.600. Nah, kita bagi ya. Jadi ini dicoret. Hasilnya itu 7 per 1460. Ya, hasilnya itu negatif 0,0006692. Lalu kita bulatkan ya menjadi negatif 0,00067. Nah, Y bar dikurang nilai B dikali X bar sama dengan 3,8. Dari mana kita dapat 3,8? Di sini. Ini adalah hasil dari nilai Y bar. Y bar itu adalah rata-rata dari nilai Y dikurang B. Nilai B dari mana? Ini adalah nilai B. Itu negatif 0,00067.
dikali X bar. Nah, X bar itu rata-rata dari nilai X. Tadi 146. Oke. Sama dengan 3,8, tapi negatif ketemu negatif itu pasti positif, 0,09 sama dengan 4,7. Nah, hasil dari 3,8 ditambah 0,09 sama dengan 3,89. Y sama dengan 3,89 ditambah 0,00067 sama dengan 3,89067. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.